Hai, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Apa kabar? Hari ini saya mau reading energi untuk Aries, arti hadirmu. Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus. Ya, energi untuk Oktober 2020. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Aries yang sudah like, subscribe, dan komen di channel Nona Pastel, serta yang sudah share video. Juga terima kasih untuk Aries yang personal reading ya, terima kasih sekali. So, general reading, energi banyak orang, bisa vice versa. Saya akan tebar 3 baris. Baris pertama energi kamu, baris kedua energi pasangan kamu, baris ketiga arti hadir kamu untuk pasangan kamu, dan ada bottom of the deck. Oke, kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jika tidak resonate, mungkin ada di Moon or Rising or Venus kamu bisa personal reading kalau kamu mau energi kamu aja. Nomor kontak personal reading kamu bisa hubungi Ibu Ata. Nomornya ada di kolom description. Kita mulai. Aries, arti hadir. Oke. Aries. Oke, Aries. My darling angels, please clarify. Aries, arti hadir. Aries, arti hadir. Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk Oktober 2020. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Aries. Baris pertama. Oh, broken heart. Oke. See? Ada apa, Aries? Ini broken heart. Kamu kenapa? Oke, King of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, air sign. Oh, oke, Four of Pentacles. Oke. Oke, Aries. Oke, baik. Baris kedua energi pasangan kamu, Ten of Pentacles. Energi dari Sagittarius, Temperance. Oh, oke. Six of Cups. Baiklah. Six of Cups. Arti hadir kamu, Three of Pentacles. Okay, the High Priestess, Two of Cups. Okay, tripartite relation. See, ini tripartite relation. Okay, baiklah, Aries. Bottom of the deck, the Tower moment. Okay, the Tower moment. So jangan broken heart, ini the Tower moment. See. Kenapa? Kok jangan, Nona Pastel? Dia bukan takdir kamu. Jangan lagi kamu sedih. Jangan lagi kamu broken heart. Oke. See? Jangan lagi broken heart. Kadang kita perlu untuk menerima semua kehendak semesta tanpa terluka ketika kita kehilangan sesuatu. Mungkin ya ini kesimpulan dari reading kita kali ini. Belum reading udah kesimpulan aja, Nona Pastel. Oke, so Three of Swords. Energi Sagittarius cukup mendominasi, soulmate connection di sini. Twin flame di sini, energi twin flame connection. Cancer, Pisces, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius. Oke, Capricorn, Taurus, and Virgos. Bisa energi saja, bisa vice versa.
bisa energi saja. So, a broken heart again. Kenapa saya bilang again? Ini sering terjadi. Tapi the tower moment, the moment dimana that's enough. Ini sudah finish. See, kamu sering broken heart di sini dan kayak semesta bilang oke, cukup, sudah selesai, jangan lagi kamu broken heart. So bagaimana kalau saya pisahkan kamu selamanya sama dia, like this. Okay, the tower moment. Ada masa kita kehilangan seseorang yang kita cintai, tapi itu menjadi kehendak semesta. Mungkin kita perlu reflection pada diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan sehingga yang kita jalani tidak sesuai dengan kehendak semesta? See? The tower moment. King of Swords di sini, you say no, never come back again. See, kamu bilang tidak, jangan pernah kembali lagi. Kamu menolak dia kembali. See, kamu menolak dia kembali. Okay. So, ini kelihatan tripartite relation dalam hubungan, ada 3 orang dan kamu ngerasa kayak dia terlalu sederhana melihat masalah sehingga dia tidak bisa mengambil keputusan dan dia selalu dalam kebingungannya. That's why you say never ever come back again. See? Oke, di sini situasi mungkin dia sudah punya komitmen. Dia cukup berbahagia, kestabilan hubungan, baik finansial, baik spiritual, ada balance dalam hubungan dia dengan pasangan dia. Sagittarius di sini kamu bisa dealing dengan Sagittarius. See, dia terlalu melihat masalah. Dia seseorang yang melihat masalah dengan sepele begitu. Itu penilaian kamu, King of Swords. Dia kritisi semua yang terjadi. So menurut kamu, masalah ini gak simpel seperti apa yang dia bayangin. Dia sudah buat saya broken heart. Serasa tidak pernah berarti. See? And then di sini dia sudah punya pasangan yang sudah lama bersama dengan dia. Mungkin sudah memberi dia anak. And then kamu ada di antara mereka. See? So tripartite relation. You broken heart di sini. Okay. So the tower moment semesta say, cukupkan broken heart kamu. Cukupkan broken heart kamu. See? Jangan lagi broken heart. So ada daya, ada power dalam diri kamu untuk say no dan menolak dia di sini. Dia ingin menjalani hubungan dengan kamu juga dengan pasangan dia dari masa lalu ini. Dia sulit menegaskan pilihan. Dia mengalami penolakan di sini. Kamu menolak dia. You say no, 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 no. Okay, the tower moment. Kalau kamu tanya apa dia mencintai kamu sih? Two of Cups, soulmate connection. Kalian saling mencintai. See? Okay. And then di sini ada tripartite relation. Kalian menjalani hubungan ini dengan banyak kompromi, tentunya karena dia sudah punya pasangan. Dan kamu pasangan yang tidak diberi status walau dia mencintai kamu di sini. See? Okay.
Aries. Dia cinta dengan kamu. Kamu berarti untuk dia. Karena di sini tentang menjalani hubungan dengan banyak kompromi, tapi tetap dijalani. The Tower moment, ledakan untuk dia saat kamu menolak dia kembali. Kamu menolak bersama lagi dengan dia. Setelah waktu yang cukup lama bersama di sini, dia merasakan penolakan. Mungkin kalian tidak saling blokir di media sosial, tapi kamu mengabaikan dia di sini. See? Aries. So the Tower moment, semesta membuat kamu semakin kuat untuk menolak dia, kembali bersama dengan dia. Di sini, Aries. Oke. Lalu apa sih pelajarannya dari reading ini? Dalam hubungan yang sehat, awal dari hubungan yang sehat adalah tentang hubungan yang perlu dimulai dari dua belah pihak tanpa banyak kompromi. Ketika ada yang berkompromi, maka situasinya tidak akan fair. Karena salah satu mengabaikan kebahagiaannya, true desire dia untuk punya hubungan yang stabil di sini. Kalian saling mencintai. Dia sangat menikmati menjalani hubungan dengan kamu, dengan situasi kamu berkompromi tanpa status di sini. Di awalnya kamu sudah berkompromi. Di awalnya kamu sudah tahu dia sudah punya pasangan. So ini akan terasa berat karena kamu akan banyak berkorban, banyak berkompromi. Itu akan membuat situasi tidak fair, tidak adil. Karena hubungan tentang saling memberi dan menerima. So mulailah hubungan yang fair dari awal, hubungan yang sehat. Harus adil. Ketika kita banyak berkompromi, kita sedang tidak adil dengan diri kita sendiri. So ini pelajaran untuk kamu. Banyak pertimbangan, banyak pemikiran yang akhirnya kamu say no di sini, menolak dia meski dia begitu mencintai kamu di sini, dan dia bahagia dengan hubungan dia dengan kamu. Dan kamu mengorbankan kebahagiaan kamu, tentunya dengan banyak berkompromi. Oke, Aries, kita lihat energi dari malaikat cinta for Aries. So, bagaimana dong? Ya, dia cinta, kamu berarti untuk dia. Dia bahagia bersama dengan kamu. Meski dia tidak beri kamu status, kamu tidak menuntut dia. Tapi ada satu ledakan, the Tower moment. Kita tidak bisa sering mengalah, berkompromi, tidak bisa. Tapi sekali kita berkompromi dalam hubungan tanpa status, selamanya kita akan berkompromi dengan kebahagiaan kita sendiri. Dan itu terasa tidak adil. My darling angels, please clarify for Aries arti hadir. Energi untuk Oktober 2020. Please clarify. Aries arti hadir. Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus. Okay. Deception. Topeng. Someone is wearing a false self marks in this relationship. So pakai topeng. Ketika kita mulai hubungan dengan topeng, maka akan banyak topeng yang kita gunakan dalam hubungan. Deception, penipuan. Menipu diri sendiri terutama, apalagi kalau yang pakai topeng. Bisa vice versa. So, okay. The Tower moment, semesta bilang ini hubungan karma, tidak perlu dijalani.
Semakin kamu menjalani, semakin kamu kelelahan, semakin banyak topeng yang kamu gunakan. So stop it, kembali ke jalan kamu. Walau mungkin momen ini kamu broken heart, tapi ini baik untuk membuat diri kamu menghargai diri kamu sendiri, bukan orang lain. Karena ketika kamu berkompromi di sini dengan dia, terlalu banyak memberi daripada menerima, sementara hubungan perlu adil, saling memberi, saling menerima. Di momen itulah kamu sedang menyakiti diri kamu sendiri. See, deception. Begitu menyiksa kalau kita berada dalam hubungan dengan menggunakan topeng demi topeng. See, Aries. Bottom of the deck. Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. See? Tetaplah berpositive thinking. Tetaplah berpositif tentang kisah cinta kamu. Tetaplah berprasangka baik terhadap semesta, bahwa ini cara terbaik semesta memisahkan kamu dengan dia untuk cinta yang lebih baik yang bisa kamu raih tanpa perlu banyak berkompromi atau menggunakan topeng demi topeng. Tetaplah mengimani tentang hubungan yang stabil. Tetaplah mengimani. Apa yang kamu imankan itu yang terjadi pada kamu. Jadi tetaplah mengimani tentang hubungan yang stabil, baik finansial maupun spiritual. Tetaplah mengimani. Oke, jangan menyerah, tetap berprasangka baik pada semesta. Kita lihat energi dari orakel Wisdom for Aries. Arti hadir, sekali lagi. Aries, arti hadir. Oke. Medaling Angels, please clarify. Aries, arti hadir. Aries Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk Oktober 2020. Please clarify, please clarify. Aries, arti hadir. Aries Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay, Aries. Aries, sebentar ya, ini lengket. Okay, physical touch. A tender touch can mean so much. See? Ini tentang physical touch. Hubungan yang dasarnya hanya fisik semata. Sentuhan-sentuhan, beberapa tentang sex attraction. So ini hubungan yang dangkal. Buat apa kamu sesali? Buat apa broken heart di sini? Terus pulihkan diri kamu. Bukankah ini satu kelegaan untuk kamu? Selama ini kamu bersama dengan dia dengan banyak berkompromi, mengabaikan kebahagiaan kamu. Menggunakan topeng demi topeng ini cukup melelahkan. Semesta sedang meringankan beban dalam hidup kamu dengan memisahkan kamu dan dia. So, bagaimana? Buat apa kita broken heart? See, bottom of the deck. The only things that is real is love. If you focus back to love, kembali pada cinta. Ini hubungan yang menyakitkan, tapi kamu pernah merasakan cinta dari dia. Bersyukurlah tentang cinta yang pernah ada, yang pernah kamu rasakan dari dia. Ingat kebaikannya, ingat cintanya. See, lupakan keburukannya. Bukan lupakan, maafkan ya, kan kita nggak bisa ngelupain. Itu akan teringat sepanjang masa. Tapi mungkin itu hanya sebagai pelajaran dalam hidup. Agar kamu bisa menghargai diri kamu sendiri. Mencintai diri kamu sendiri. Membuat diri kamu lebih berarti. Terutama poin penting adalah adil dengan diri kamu sendiri. Ya, kita harus mencintai diri kita sebelum mencintai orang lain. Itu yang paling adil. Okay,
So tidak perlu disesali, tidak perlu ditangisi Aries. Tetaplah optimis. Ini kehendak semesta. The Tower moment. Semesta sedang melegakan jalan hidup kamu, perjalanan spiritual kamu, dengan menyingkirkan dia dari hidup kamu. Oke? Karena kalau bersama ini tidak akan bertumbuh. Jiwa kamu terutama nggak akan bertumbuh. So makanya dipisahkan. Oke? So itu dari saya, ini tidak resonate untuk semua Aries. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.